Selamat hari Minggu umat Tuhan. Ibadah kita hari ini, Minggu 14 Februari 2021, akan dilayani oleh Pendeta Yael Eka Hadi Putri Lamorahan. Hari ini kita akan bersama-sama memasuki Minggu Transfigurasi dalam rangkaian liturgi gereja. Transfigurasi adalah peristiwa dipermuliakannya Tuhan Yesus di atas gunung dan berjumpa dengan Elia dan Musa. Wajah mereka bercahaya penuh dengan kemuliaan. Peristiwa tersebut dihayati sebagai perjalanan liturgi sebelum merayakan Hari Raya Jumat Agung, sebagai peringatan kematian Yesus. Tujuan dari peristiwa transfigurasi ini adalah untuk memberikan spiritualitas kepada umat Kristen, untuk menjalankan prosesi iman menyambut Kristus dalam hidup setiap umat, agar menyiapkan diri untuk mengungkapkan pujian dan kesiapan mengikuti Yesus. Mengawali ibadah kita, mari kita bersama-sama membaca Mazmur 50 ayat 1-6 secara berbalasan. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Umat Tuhan, mari kita berdiri dan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 60 bait 1 dan 7. Hai makhluk alam semesta. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, silakan duduk. Kita bersama-sama berada dalam 3 peristiwa. Pada kalender gerejawi kita melaksanakan Minggu Transfigurasi. Sementara dalam rangkaian peristiwa global, masyarakat memperingati Hari Valentine, yang bagi kaum muda diperingati sebagai Hari Kasih Sayang. Dalam rangkaian yang lain, kita baru saja merayakan Shinyen, Tahun Baru Imlek 2572. Ketiganya hadir dalam perjalanan bersama sebagai komunitas global. Saat ini kita bersama-sama menyambut rangkaian liturgi gereja dan menerima sapaan sebagaimana diungkapkan dalam surat 2 Korintus 4 ayat 6. Yang mengungkapkan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Mari kita bersama-sama menyanyikan
pelengkap Kidung Jemaat 29 bait 1, 3, dan 4. Patut segenap yang ada. Patut segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir. Patut dipermulia, malak mengiringi Dia, Putra Allah yang esa, cahaya dari cahaya murni, hadir dalam dunia. Kuasa iblis harus mundur, kegelapan pun lenyap. Serafim menutup wajah, kerubim sujud sembah, sungkem di hadapan Dia dan menyanyi talala. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Mulia. Umat Allah, mari kita bersama-sama datang ke hadirat Allah untuk mengaku dosa kita. Kami bersyukur atas anugerah-Mu ya Allah. Kami diperjumpakan dengan rangkaian peristiwa besar dalam hidup kami, yakni transfigurasi Yesus yang kami rayakan. Kami juga bersyukur dapat melewati hari demi hari yang Engkau anugerahkan, sehingga di tengah situasi yang berat terkait dengan pandemi COVID-19 yang masih terus melanda, kami masih diberi kesempatan untuk menikmati kasih agung-Mu. Namun dalam karya kasih Allah yang agung itu, ternyata kami masih terjerembab dalam pergulatan hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah. Hidup kami dibelenggu oleh kungkungan egoisme dan egosentrisme yang membuat kami buta terhadap realitas sekeliling kami. Kami mengabaikan erangan perih orang-orang yang menderita, membiarkan kenyerian melanda kehidupan banyak orang, dan mengabaikan panggilan untuk menyatakan kasih sayang Allah kepada mereka yang menantikan cinta Allah. Saat ini kami datang kepadamu dan mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Allah. Jangan biarkan kami larut dalam tindakan yang membuat kami terjerembab dalam keadaan yang membuat kami hidup dalam dosa. Kami mengaku dosa dan memohon pengampunan. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 33 bait 1, 2, dan 6. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah, Tuhan.
Kristus Tuhanku, dalamnya ku benar. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Umat Tuhan, mari kita berdiri dan bersama-sama mendengarkan berita sukacita yang terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sambutlah salam damai. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Mari kembali kita menyanyi pujian dari NKB 71, baitnya yang pertama dan kedua, sebuah nama yang permai. Sebuah nama yang permai, sedaplah ku dengar, ku rindu menyanyikannya, membuat bergema. Ku mengasihinya, Yesus penebusku. Ku mengasihinya, membalas kasihnya, terungkap dalam namanya, hal kasih penebus, dihapus dosa manusia dengan darah kudus. Ku mengasihinya, Yesus penebusku. Ku mengasihinya, membalas kasihnya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bisa bersama-sama melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami masih ada kesempatan untuk bisa bersama-sama merayakan cinta kasih-Mu Tuhan, melalui mengingat bagaimana Engkau hadir di tengah dunia, bagaimana Engkau hadir untuk merengkuh kami di dalam penderitaan sekalipun, menuju kemuliaan kekal yang Kau sediakan bagi kami. Dan hari ini kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami mau melihat apa yang menjadi pengalaman Tuhan, apa yang bisa kami pelajari dari kehidupan Engkau sebagai seorang manusia, dan apa yang menjadi respon-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami mau datang untuk meneladani siapa Engkau, meneladani tindakan-tindakan-Mu yang luhur mulia di tengah keterbatasan kami sekalipun. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, karena kami tahu Tuhan, untuk meneladani Engkau bukan hal yang mudah. Begitu berat bagi kami yang seringkali dipengaruhi oleh kemanusiaan kami, oleh kedagingan kami. Maka Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menguasai kami, mengingatkan kami bahwa ini adalah jalan yang terbaik yang patut kami pilih. Tolong kami Tuhan, di dalam kerendahan hati kami memohon pertolongan-Mu, kami memohon jamahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus 9 ayatnya yang kedua sampai ke-9. Saya akan membacakannya buat kita semua. Markus 9 ayat 2 sampai 9.
6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi kita pada hari ini, pada ibadah kita. Hari ini tepat tanggal 14 Februari 2021, kita merayakan Minggu Transfigurasi. Apa sih Minggu Transfigurasi itu? Minggu Transfigurasi adalah minggu di mana kita mengenang kembali Yesus yang dimuliakan di atas gunung bersama 2 tokoh besar perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama apa makna Minggu Transfigurasi itu untuk kita semua. Dan Minggu Transfigurasi adalah awal dari rangkaian masa Prapaskah kita di tahun 2021 ini. Pada tanggal 17 besok, kita sudah melaksanakan Rabu Abu. Dan setelah Rabu Abu, di minggu pertamanya, kita sudah merayakan Minggu Prapaskah yang pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian, biarlah Minggu Transfigurasi ini juga menjadi minggu kita mempersiapkan diri untuk menghayati rangkaian masa Prapaskah, tapi tidak boleh berhenti ketika masa Prapaskah ini selesai dan diakhiri dengan Paskah begitu. Tapi kita harus betul-betul bisa menghayati apa makna dari Minggu Transfigurasi ini sepanjang hidup kita. Nah, tentunya berbicara soal Minggu Transfigurasi tidak bisa lepas dari membicarakan 2 tokoh besar yang dimuliakan bersama dengan Yesus di atas gunung. Yang pertama tokohnya adalah Musa, yang kedua adalah Elia. Kita mau sedikit kilas balik tentang kehidupan Musa juga Elia di dalam masa perjanjian lama. Siapakah Musa? Musa adalah seorang anak yang diangkat oleh putri Firaun, dididik di dalam kerangka pengetahuan budaya Mesir. Suatu saat dia pernah membunuh saudaranya sendiri, lalu kemudian dia kabur karena dia takut gitu ya, setelah membunuh. Dan di dalam pelariannya itu dia berjumpa dengan Tuhan yang memanggilnya dan memperlengkapinya dan betul-betul menjaga hidupnya secara luar biasa, yang membuat Musa itu menjadi pemimpin yang luar biasa di dalam masa perjanjian lama. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar Mesir, Musa membawa bangsa Israel mengelilingi padang gurun selama 40 tahun. Apakah itu menjadi masa yang menyenangkan bagi Musa? Sayangnya tidak, Bapak Ibu. Musa harus berhadapan dengan kerasnya bangsa Israel.
Dan sebagai seorang pemimpin tidak mudah bagi Musa untuk bertahan di tengah keluh kesah, di tengah kerasnya hati dan pikiran orang-orang Israel. Beberapa kali kita menemukan kisah Musa yang marah. Dia kecewa luar biasa, bahkan dia pernah memecahkan dua loh batu. Karena begitu kesalnya dia dengan bangsa Israel. Dia naik ke bukit, dia naik ke gunung, berjumpa dengan Tuhan. Dia mengalami kemuliaan Tuhan, dia membawa 2 loh batu itu pulang. Tapi begitu dia sampai di bawah, dia melihat bangsa Israel sedang menyembah lain. Aduh, kecewanya luar biasa. Sakit hati luar biasa. Dan apa yang dilakukan Musa? Apakah dia bilang sama Tuhan, udah Tuhan saya gak mau lagi dah pokoknya jadi pemimpin bangsa Israel. Capek Tuhan, lelah Tuhan. Tidak. Musa tidak mengatakan itu sama Tuhan. Dia tetap setia sampai tiba akhir hayatnya. Walaupun bukan berarti dia tidak pernah marah. Tapi apa yang dialami oleh Musa bukan hal yang mudah. Musa dikenal sebagai orang yang sosok yang membawa Taurat Tuhan. Dan dia bersama dengan pemimpin-pemimpin yang memang berasal dari bangsa itu, dari bangsa Israel, membuat turunan ya dari Taurat yang isinya cuma 10 awalnya ya. 10 firman Tuhan kita kenal. Lalu kemudian itu dijabarkan di dalam berbagai macam undang-undang dan aturan-aturan, adat istiadat yang kemudian terus dipakai secara berkala oleh orang-orang Israel sampai masa kini gitu ya Bapak Ibu. Kalau bicara soal bangsa Yahudi, agama Yahudi sampai sekarang mereka tetap menjadi orang-orang yang mengikuti Taurat Musa itu. Jadi Musa itu betul-betul punya dampak yang luar biasa di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan kehadiran Musa bersama dengan Yesus ketika Yesus dimuliakan di atas gunung itu menjadi wakil dari hukum Taurat itu sendiri. Karena dia yang menerima hukum Taurat, dia yang mengembangkan hukum Taurat itu menjadi hukum-hukum yang lebih kecil lagi untuk bisa mengatur bangsa yang tegar tengkuk ini. Dan disitulah kita melihat kenapa Musa yang berdiri bersama dengan Yesus. Kalau di dalam teologi perjanjian baru, kita juga menemukan apa sih dampaknya dari Taurat sesungguhnya. Taurat sebetulnya memberikan beban yang tidak sedikit bagi umat. Taurat membuat umat itu menderita di satu sisi. Karena harus menjalankan setiap perintah, semua tuh harus dipikirin, semua harus ditanya ini halal atau enggak, mana duluan. Kalau yang ini duluan, lalu kemudian yang ini nanti jadi enggak halal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat kesaksian itu di dalam pola pikir Paulus. Bagaimana Paulus memperlihatkan bahwa memang Taurat itu menyiksa. Hukum Taurat itu mengikat. Tapi Kristus akhirnya datang bukan untuk menghilangkan Taurat itu, tapi untuk menggenapi dan mengatakan bahwa kita bisa melakukan hukum Taurat itu ketika kita mengasihi Tuhan. Hukum Taurat bukanlah sesuatu yang menyiksa. Hukum Taurat bukanlah sesuatu yang membuat manusia jadi sengsara. Hukum Taurat bukanlah beban. Hukum Taurat hanya bisa dilakukan dengan baik dan benar bila hukum itu dilandaskan oleh kasih kepada Allah dan kepada sesama. Kehadiran Yesus adalah untuk menegakkan hukum Taurat yang telah disusun ratusan tahun yang lalu sebelum masa Yesus oleh Musa. Kehadiran Musa di situ adalah kehadiran yang menguatkan juga Yesus, bahwa dia hadir betul-betul untuk membuka belenggu hukum Taurat, untuk mematahkan belenggu-belenggu keterpaksaan dan menunjukkan kasih yang sejati. Elia adalah satu nabi yang luar biasa, yang perjalanan hidupnya juga tidak menyenangkan. Dia membunuh begitu banyak orang, nabi-nabi Baal, dan dia mengalami ketakutan
ketakutan yang luar biasa setelah dia membunuh begitu banyak Nabi Baal itu. Dia lari, bahkan dia bilang, Tuhan lebih baik aku mati saja. Karena ketika dia selesai membunuh itu, dia dikejar oleh seorang ratu yang terkenal ganas sekali, Isabel. Dan Elia yang berada di dalam pelarian itu, waktu itu sempat memutuskan untuk mati. Lebih baik aku mati Tuhan. Tapi Tuhan tidak membiarkannya. Kembali di dalam pelarian, sama seperti Musa ya tadi, di dalam pelarian Elia juga berjumpa dengan Tuhan. Dia merasakan pemeliharaan Tuhan. Elia diberikan roti. Bangsa Israel juga dipelihara di padang gurun itu ya, di dalam kesengsaraan padang gurun itu dengan roti mana sehingga mereka tidak kelaparan. Begitu juga dengan Elia, ketika dia sedang depresi, dia sedang tidak punya tujuan lagi hidup, dia sedang ketakutan luar biasa. Tuhan memeliharanya lewat seekor burung yang memberikan roti bagi dia. Dan Tuhan bilang, makanlah, kalau enggak kamu enggak akan kuat. Elia berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika dia turun dari gunung setelah perjumpaannya dengan Tuhan, dia bertemu dengan Elisa. Dia menjadikan Elisa sebagai penggantinya. Dan dia dibawa pergi oleh Tuhan tanpa mengalami kematian. Apa dampak Elisa bagi Yesus? Di situ sebetulnya kehadiran Elisa sedang meneguhkan Yesus bahwa Yesus akan mengalami kemuliaan yang luar biasa. Yesus akan mengalami kebangkitan sehingga ketika dia pergi ke surga, ketika dia kembali ke rumah Bapa, itu di dalam keadaan hidup. Bukan ketika mati langsung pulang ke rumah Bapa, bukan. Tapi dia mengalami kehidupan setelah kematian dan dengan tubuh manusia itu, dia terangkat ke surga. Musa dan Elia adalah dua sosok yang mengalami penderitaan luar biasa, tapi juga mengalami kemuliaan yang luar biasa. Penderitaan yang dialami oleh Musa, penderitaan yang dialami oleh Elia adalah penderitaan yang datang karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Bukan penderitaan yang datang karena mereka salah dan melakukan dosa ya, Bapak Ibu. Jadi ketika kita bicara soal penderitaan di sini, kita juga sedang berbicara soal seberapa kita taat sama Tuhan. Betul, ketaatan itu mendatangkan penderitaan. Tapi penderitaan yang datang dari ketaatan itu tidak akan membuat kita menderita selama-lamanya. Tapi sebaliknya, penderitaan yang datang karena ketaatan kita sama Tuhan justru akan membawa kita kepada kemuliaan kekal yang tidak bisa dibandingkan oleh apapun juga. Andai kata kita mengatakan, Tuhan saya menderita saat ini, kita bisa nggak mendefinisikan penderitaan kita? Kita menderita karena kita nggak taat, karena kita memang gagal melakukan apa yang Tuhan inginkan, karena kita ceroboh, karena kita hidup di dalam penolakan kita sama Tuhan, atau karena memang kita betul-betul mau turut Tuhan, mau ikut Tuhan, kemanapun dia pergi kita mau ikut dia, sehingga seringkali penderitaan datang karena nama Yesus itu. Jangan khawatir kalau penderitaan yang demikian yang kita alami saat ini. Kita mungkin menderita dengan kebosanan di rumah, karena memang harus tinggal di rumah. Kemana-mana kita harus pakai masker dan itu tidak nyaman. Pakai masker membuat kita sulit untuk bernafas. Tapi itu adalah penderitaan yang datang karena ketaatan. Ketika kita taat mengikuti protokol, gak nyaman memang, tapi itu membawa kebaikan dan kesehatan bagi setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini ada 3 nilai yang ingin kita pelajari bersama dari bacaan Markus 9 berkaitan dengan kehadiran 2 tokoh yang menderita tapi kemudian juga mengalami kemuliaan, mendapatkan kemuliaan luar biasa dari Tuhan.
sebagai ganti penderitaan mereka. Apa saja yang hari ini bisa kita pelajari sebagai 3 poin penting. Yang pertama adalah bahwa hidup memang senantiasa membawa kita pada berbagai macam penderitaan. Hidup membawa kita pada situasi yang naik turun. Menaiki lembah, menuruni lembah, tikungan tajam, jalan berbatu, jalan yang sangat tidak nyaman, membuat kita menangis, membuat kita kecewa, membuat kita marah, membuat kita sedih, membuat kita merasa sendirian, membuat kita merasa merana. Itulah hidup. Musa mengalaminya, Elia juga mengalaminya. Tapi bagaimana respon mereka? Mereka tetap taat. Mereka mencari Tuhan. Penderitaan maupun kemuliaan itu masih bisa kita nikmati justru ketika hidup. Karena ketika kita mati, hanya ada pilihan antara kemuliaan atau penderitaan selamanya. Jadi, itulah kenapa kita mengatakan bahwa hidup itu anugerah. Karena ketika kita hidup, justru ketika kita hidup, kita masih diberikan pilihan oleh Tuhan. Masih bisa diberikan kesempatan untuk menikmati apa namanya kemuliaan, walaupun juga ada penderitaannya. Daripada penderitaan 100%, tentunya kita nggak mau. Kalau kemuliaan 100% tentu kita mau. Tapi kemuliaan 100%, kemuliaan sejati dan selama-lamanya yang kita harapkan nanti kita peroleh, tidak mungkin, sekali lagi saya katakan, tidak mungkin terjadi tanpa ketaatan 100% selama kita hidup. Dan itu seringkali mendatangkan penderitaan. Penderitaan di dalam Tuhan akan membawa kemuliaan kekal. Tidak ada kemuliaan kekal tanpa penderitaan. Dan Tuhan tidak akan mengizinkan kita hanya sekedar menderita tanpa Dia memberikan kemuliaan bagi kita. Kemuliaan dan penderitaan adalah bagian dari hidup, Bapak Ibu, yang perlu kita rangkul dan perlu kita terima. Walaupun hidup penuh misteri, tapi hidup tetaplah anugerah. Karena di hidup inilah kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan keduanya dan akhirnya bisa memilih secara berhikmat bagaimana kita mau hidup. Karena kita bisa merasakan keduanya. Oh, ini loh bentuk pemeliharaan Allah. Oh, ini loh bentuk penderitaannya, tapi tetap bisa merasakan Allah. Kalau kita sudah mati, kita sudah tidak punya pilihan. Entah kita menderita selama-lamanya di api neraka, entah kita dimuliakan bersama dengan Tuhan. Nikmati hidup, pilihlah yang tepat ketika hidup. Karena hidup adalah anugerah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena hidup tidak bisa memang lepas dari yang namanya penderitaan. Dan kadang kita dibuat gentar oleh hidup, sama seperti para murid pada saat itu. Tadi kita membaca murid itu ketakutan. Petrus ketakutan. Mereka melihat Yesus bersama Musa dan Elia itu terlalu mengagumkan buat mereka. Tapi ketika justru ketakutan itu datang, kita bisa salah menilai. Ketika penderitaan datang, mungkin kita bisa meninggalkan Allah saat itu juga. Karena kita merasa kecewa terhadap Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena penderitaan akan tetap datang dalam hidup. Namanya juga hidup. Disinilah kita belajar untuk tidak menjadi takabur. Hidup selalu punya dua sisi. Dan tidak selalu sisinya adalah sisi yang negatif. Tapi juga jangan berpikir bahwa hidup akan selalu bersahabat. Jangan pernah berpikir bahwa saya kuat, saya tidak akan pernah jatuh di dalam dosa, saya tidak akan pernah tersungkur dalam dosa. Saya akan selalu melawan dosa dan saya pasti kuat. Nggak salah berpikir demikian. Tapi akan jauh lebih baik ketika kita berpikir bahwa kita bisa melawan dosa bukan karena kemampuan kita sendiri, tapi karena Tuhan beserta dengan kita. Allah mengizinkan baik penderitaan maupun kemuliaan datang dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Jadi,
Kata kuncinya adalah mengasihi Dia. Yang ketiga, dalam keterbatasan Petrus, juga keterbatasan kita sebagai manusia, memahami kemuliaan Allah yang luar biasa itu. Allah tetap hadir di dalam penyertaannya. Awan adalah bentuk penyertaan Allah. Dan kalau kita kembali mengingat di dalam perjanjian lama, bagaimana Allah menjaga bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api, bagaimana Allah hadir di tengah bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Dan begitu juga yang dialami oleh Petrus bersama dengan dua kawannya pada malam itu. Mereka melihat awan turun dan itu menunjukkan kehadiran Allah. Dan Allah di dalam kehadirannya menunjukkan siapa Dia. Ada sebuah peneguhan bahwa inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Dengarkanlah Dia. Kita boleh dikuasai atau dikelilingi, mungkin lebih tepatnya. Kita boleh dikelilingi oleh masalah. Tapi jangan biarkan masalah itu menguasai hati dan pikiran kita. Dan andai kata saat itu atau mungkin suatu saat nanti kita dikuasai oleh pergumulan dan masalah, Allah punya cara untuk mengeluarkan kita dari sana. Dia akan meneguhkan kita, Dia akan menguatkan kita, Dia akan memberikan penyertaannya kepada kita. Yang nampak mustahil menjadi mungkin. Bahwa Yesus itu bukan sembarang manusia, bahwa Yesus itu bukan sekedar anak Allah, tapi Allah itu sendiri. Allah mau kita fokus sama Dia. Allah mau kita fokus sama Dia dan bukan sama manusia lain. Bukan sama Elia, bukan sama Musa. Allah Bapa mau para murid fokus sama Yesus. Supaya apa? Supaya mereka nggak goyah. Karena hanya Yesuslah yang mampu membawa keselamatan yang sempurna. Musa bisa menyelamatkan? Tidak. Musa hanya menyusun aturan dan Taurat yang menolong manusia untuk hidup lebih tertib di dalam aturan-aturan itu. Tapi pada kenyataannya manusia tertindih oleh hukum Taurat. Mereka menderita karena hukum Taurat. Apakah Elia bisa menyelamatkan kita manusia? Enggak. Elia pun terpuruk. Dia pernah mau mati, dia pernah menyerah sebagai manusia. Tapi Yesus, pernahkah Dia menyerah? Ketakutan iya sebagai manusia. Tapi Dia bukanlah sosok yang pernah menyatakan diri untuk menyerah di hadapan Allah. Allah mau kita fokus sama Yesus, bukan pada Musa yang tokoh yang begitu besar, juga Elia yang juga adalah tokoh begitu besar. Allah mau kita fokus sama Yesus, karena cuma Yesus yang membawa kita pada keselamatan kekal. Ada kalanya kita di dalam hidup juga lebih fokus sama manusia. Kita fokus sama pendeta, kita fokus sama mentor kita fokus sama pimpinan kita, sama atasan kita. Tuhan bilang, jangan fokus sama manusia, fokuslah padaku, karena akulah penyelamat kekal. 3 hal yang hari ini kita pelajari, bahwa hidup akan selalu ada penderitaan dan kemuliaan, dan keduanya tetap baik adanya. Kita bisa salah menilai Tuhan ketika kita berada dalam ketakutan dan dalam masalah. Jadi jangan pernah takabur. Nikmati hidup, tapi juga waspadalah di dalam hidup. Dan yang ketiga, di dalam penderitaan sekalipun, Tuhan tetap ada. Dan fokuslah sama Dia untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri dan bersama-sama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita membawa doa syafaat kita. Kita hadir di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami mau bersama-sama mengangkat doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan secara khusus ketika kami bersama sebagai umat Tuhan, sebagai tubuh Kristus, kembali mau memasuki minggu Prapaskah, rangkaian masa Prapaskah. Mulai dari hari Rabu nanti Tuhan, di dalam Rabu Abu, kiranya Tuhan yang menolong segala sesuatunya. Tuhan yang menolong bagi kami untuk menghayati sengsara Tuhan Yesus, ketaatan Tuhan Yesus, sehingga kami betul-betul terinspirasi oleh kehidupan-Mu, dan hidup-Mu itu mewarnai hidup kami. Karena tanpa ketaatan tidak akan pernah ada kemenangan. Tanpa penderitaan tidak akan pernah ada kemuliaan. Maka Tuhan tolong kami untuk tekun memikul salib kami, bahkan ketika salib itu mendatangkan penderitaan sekalipun, sehingga kemuliaan yang Kau sediakan bagi kami sungguh menjadi milik kami, dan kami sungguh dapat mengalami kemenangan yang sejati bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga secara khusus saat ini untuk pemerintah kami, di dalam begitu banyak kondisi-kondisi yang harus dihadapi kami sebagai bangsa, bencana alam, rekan-rekan saudara-saudara kami yang juga ada di dalam pengungsian. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin pemimpin kami, agar mereka betul-betul dapat menangani segala pergumulan yang dihadapi kami sebagai bangsa ini dengan hikmat Tuhan. Beri mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka menggunakan baik dana maupun segala kemampuan yang mereka punya betul-betul untuk menolong dan membangun kembali bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang beriman kepadamu Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk setiap kami sebagai gereja Tuhan, untuk pemilihan penatua baru. Kiranya Tuhan juga yang memimpin segala proses ini. Ketika kami juga nanti akan memasuki tahun pelayanan yang baru, Tuhan juga yang menolong, agar di masa pandemi yang masih kami rasakan ini, kami tetap bisa melakukan tugas panggilan kami sebagai gereja. Berikan kami hikmat, berikan kami sukacita, berikan kami kekuatan ya Tuhan, agar kami bisa melalui ini terus menjadi terang dan berkat. Hari ini kami berdoa juga secara khusus untuk panitia pembangunan, untuk majelis jemaat, di dalam menghadapi pergumulan yang tidak mudah ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang paling tahu apa jalan terbaik yang harus kami ambil. Engkau yang paling tahu apa yang Kau sediakan bagi kami sebagai umat-Mu. Kami memohon hikmat-Mu Tuhan. Kami memohon pertolongan dan tuntunan-Mu, agar kami segera dapat menyelesaikan pergumulan kami ini dengan tuntunan-Mu Tuhan, dan kami dapat segera membangun gereja kami seizin Engkau sendiri sebagai Allah dan kepala gereja. Kami memohon terus pertolongan-Mu Tuhan, dan biarlah kami bisa melihat pimpinan-Mu, kami bisa merasakan tuntunan-Mu dalam hidup bergereja kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan, untuk kondisi-kondisi yang akan kami alami, ataupun yang sedang kami alami saat ini, di tengah pandemi. Kami yang kehilangan, kami yang berduka, kami yang sedang mencari pekerjaan, kami yang bergumul dengan bagaimana harus mendampingi anak di dalam masa PJJ, kami yang mencari jodoh dari Tuhan, kami yang mengalami kondisi yang tidak menyenangkan di tengah pekerjaan, di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Tuhan, tolonglah kami, agar kami senantiasa mengarahkan hati kami hanya kepadamu saja, dan bukan kepada yang lain.
Kaulah penolong kami. Kaulah Allah kami. Hanya bersama-Mu Tuhan, kami mampu melewati ini semua. Kami menyerahkan setiap kekhawatiran kami, setiap rancangan-rancangan kami. Karena rancangan-Mu bukanlah rancangan kami ya Tuhan, dan jalan-Mu bukanlah jalan kami. Tapi Engkau menyediakan bagi kami masa depan yang penuh dengan harapan. Itulah janji-Mu dan kami mau pegang janji-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami memohon pertolongan-Mu. Kami memohon belas kasih-Mu. Dan kami bersyukur karena Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita bawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Umat Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri dan BCA sebagaimana yang tertera dalam layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 295 bait 1 dan 2. Andai ku punya banyak lidah. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku gubah madah indah dan ku menyanyi bergambar, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Janganlah diam hai jiwaku, dan kau ragaku bangunlah. Nyatakanlah kegemaranmu atas berkata negara, karena selama hidupku akan ku puji Allahku. Umat Tuhan, mari kita berdiri dan membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Ya Allah, inilah persembahan syukur kami. Kiranya Allah berkenan menyambut dalam kemuliaan-Mu. Persembahan ini kami bawa dalam ketulusan dan dalam penyerahan kepada Allah. Kepada Bapa di sorga kami serahkan persembahan ini. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 161 bait 1 sampai 3. Segala kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud. Utusan Tuhan Allah, mubaraklah
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah minggu kita. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Pujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan setiap kamu di dalam penderitaan sekalipun, karena Ialah yang punya kuasa dan kemenangan yang sejati dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin.